Jemaat GPB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek, Wakorsek, atau Korjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ernst Daada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat, persilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengakui bahwa sungguh dosa kami dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami.
kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah, kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya layak menjadi anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, sebagaimana Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8 hingga 9. Filipi 4 ayat 8 hingga 9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semuanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padamu ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari Ibu Bapa, bersama kita satukan hati dalam doa, agar kita dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu
agar kami mendapat kuasa dan kekuatan menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu
berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan hal ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apakah kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukannya hal ini ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri ke padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tertinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkannya oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu tahu lagu itu? Atau mungkin pernah mendengar lagu itu? Ya, lagu ini dinyanyikan, saya pertama kali dengar itu ada seorang anak kecil. Saya lupa namanya. Tetapi lagu ini ketika saya mendengarnya, syairnya saya coba hayati, saya menemukan satu nilai yang indah, pesan yang indah dari pujian ini. Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, percayalah, mujizat itu tetap ada. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah hidup yang mungkin bagaikan tembok tinggi yang sedang ada di depan kita, kita nggak bisa lewatin, melompat pun tidak bisa. Seperti itu, Tuhan tetap ada. Kalau Tuhan ada, mujizat tetap ada. Dan itu terjadi bagi hati yang menyembah, bagi setiap orang yang setia dan percaya. Ya, Ibu Bapak, itu pesan lagu ini. Pesan ini juga yang mau disampaikan Tuhan lewat Elisa, hambanya. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang di Samaria yang saat itu sedang berada dalam keadaan yang berat. Ibu Bapak, pada saat itu Samaria sedang dikepung oleh pasukan Aram di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad. Sudah berbulan-bulan lamanya kota Samaria dikepung. Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara, Raja Yoram pada masa itu. Rakyat yang ada di dalam benteng yang sudah terkepung ini tidak mendapatkan pasokan makanan, air, dan seluruh kebutuhan hidupnya. Ibu Bapak bisa bayangkan, kelaparan yang sangat parah terjadi di kota ini. Terjadi. Kalau Ibu Bapak lihat di dalam ayat 6 dalam bacaan kita, pasal 6 ayat 29. Di situ diceritakan, singkatnya begini. Ada ibu-ibu yang terpaksa memakan anaknya sendiri karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Dan dia menganggap itu sudah, ya sudahlah, daripada tidak ada. Kanibalisme terjadi karena begitu parahnya kelaparan yang terjadi di sana. Dan bisa dibayangkan harga-harga kebutuhan pokok juga tidak masuk akal lagi tingginya. Pasal 6 ayat 25 dikatakan begini. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Kepala keledai yang gak bisa dinikmati sebenarnya Bapak Ibu, harganya gak masuk akal. Seperti sebuah emas yang sangat tinggi nilainya, harga kepala keledai. Dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Bayangkan, sudah kotoran merpati aja sudah dihargai. Kotoran merpati yang harusnya dibuang, gak ada nilainya, harganya 5. Aduh Ibu Bapak, itu sangat tidak masuk akal. Harga-harga sangat-sangat tinggi. Sama dengan satu shikal itu yang memang gaji 2-3 hari orang kerja. Sehingga artinya
Kalau dikalikan 5, dikalikan 80, itu artinya sudah kehidupan ekonomi pada saat itu sudah sangat-sangat parah. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti ini jelas menyengsarakan rakyat, membuat semua pihak gundah gulana, depresi Raja Yotam, Raja Israel Utara pada saat itu. Saking depresinya, karena stresnya, dia bahkan bukannya mencari solusi, dia malah mencari Nabi Elisa. Untuk apa? Untuk membunuh Elisa. Karena apa? Karena dia memandang ini karena Tuhan. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah memberikan bencana ini kepada kita. Oleh karena itu saya menyalahkan Tuhan. Dan salah satu cara saya menyalahkan Tuhan adalah membunuh hamba Tuhan, Elisa. Itu sudah ada dalam pikiran Yotam. Sekali lagi inilah karena dia sudah tidak lagi bisa berpikir apa yang harus dia perbuat di tengah pergumulan berat ini. Bagaikan tadi kalau saya cerita, ilustrasikan ada tembok tinggi yang tidak bisa dia lompati. Dan itulah yang dialami oleh Raja Israel Utara ini. Tetapi ingat, sebagaimana lagu tadi, mujizat Tuhan ada bagi hati yang menyembah. Mujizat Tuhan ada karena Tuhan tetap ada. Dan ini yang dikatakan Tuhan kepada Elisa untuk disampaikan kepada orang Israel. Ayat pertama dalam bacaan kita. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok, perhatikan Bapak Ibu, bukan 2-3 hari lagi, bukan minggu depan, bukan bulan depan, tahun depan, tidak, besok. Kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan Bapak Ibu, sesukat tepung yang terbaik. Jadi kalau mungkin ilustrasi gambarannya, beras yang paling bagus nanti hanya harga 1 shikal. Artinya sangat murah. Yang bahan yang enak, makanan tepung yang nanti bisa diolah menjadi roti dan bisa dimakan itu yang bagus. Yang dulu harganya tidak masuk akal karena begitu tingginya, sekarang sangat murah, 1 shikal saja orang sudah bisa mendapatkannya. Demikian juga jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Besok semua akan dibalikkan Tuhan 180 derajat. Yang harga-harga yang tidak masuk akal akan dibalikkan Tuhan menjadi harga, menjadi barang-barang, bahan-bahan pokok yang sangat mudah untuk dijangkau, dibeli, didapatkan oleh masyarakat. Itu janji Tuhan lewat Elisa. Dan bagaimana ini bisa terbukti Bapak Ibu? Kita lihat dalam bacaan kita. Pada malamnya ada 4 orang kusta. Bapak Ibu, orang kusta itu tidak boleh tinggal di kota. Orang kusta itu tidak boleh masuk ke kota karena mereka dianggap najis. Jadi mereka harus tinggal di luar benteng kota, jauh dari kota. Mereka kelaparan 4 orang ini. Lalu mereka nekat. Ayo kita pergi ke kemah tentara Aram. Kalau mati ya matilah kita di sana. Yang penting kita bisa mengisi perut kita paling tidak. Dalam kenekatan mereka sampai di sana dan apa yang terjadi? Perkemahan itu kosong. Kosong artinya tidak ada orang. Yang ada hanyalah makanan, barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram. Wah, ini sebuah berkat buat mereka. Akhirnya pada saat itu
mereka makan kenyang-kenyang, mereka juga mengambil emas perak sampai 2 kali. Mereka mengambil emas perak. Setelah mereka memuaskan ini mereka, kelaparan mereka, rasa lapar mereka, mereka baru cerita ke raja. Raja masih tidak percaya dengan berita ini. Dia suruh orang suruhannya, ayo coba kamu lihat saja. Ini mungkin akal-akalan tentara Aram untuk menjebak kita. Kalau kita sampai di sana nanti mereka sedang bersembunyi. Jadi mereka ketika kita sampai di sana mereka datang dan menghabisi kita. Itu pikir raja. Sudahlah, coba saja. Suruh beberapa orang datang ke sana. Kalau mereka mati, ya matilah mereka di sana. Dan apa yang terjadi? Suruhan raja yang datang ke tempat perkemahan tentara Aram pun mendapati kemah-kemah itu kosong dari para pasukan Aram. Yang tertinggal di situ bahan makanan yang berlimpah, bahkan tombak, pedang, peralatan perang tentara Aram juga ditinggal di situ. Itu berarti apa? Tentara Aram tidak membawa senjata apa-apa. Mereka lari tunggang langgang. Sebelum dari datang 4 orang kusta ini datang, mereka seperti mendengar ada suara pasukan yang besar jumlahnya yang akan menyerang mereka, sehingga mereka semua lari ketakutan tanpa membawa apa-apa, hanya baju di badan untuk menyelamatkan diri. Dan ibu bapak, itulah yang terjadi. Seluruh harta benda pasukan Aram yang ditinggal di kemah-kemah mereka yang mengepung kota Samaria dikuasai oleh rakyat yang tinggal di kota Samaria. Dan itu membuat mereka kembali merasakan hidup yang nyaman. Bahan makanan tentara Aram yang berlimpah, mereka ambil semuanya, mereka pakai untuk kebutuhan mereka. Sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang tadinya melambung tinggi harganya, pada malam itu juga hingga menjelang pagi kembali normal. Sehingga ayat 16 katakan, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga seshikal dan sukat jelai berharga seshikal, sesuai dengan firman Tuhan. Mujizat itu tetap ada. Mujizat dari Tuhan itu tetap ada. Karena Tuhan itu ada. Dan itu akan dirasakan oleh hati yang menyembah. Oleh mereka yang setia dan percaya. Ibu bapak, inilah pesan buat kita semuanya di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin di saat ini ibu bapak sedang bergumul dengan masalah-masalah yang membuat hati kita tertekan, stres, depresi kita. Mungkin masalah dalam ekonomi keluarga, mungkin masalah dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kita nggak tahu harus bikin apa. Kita nggak tahu harus buat apa. Pesan firman Tuhan ini buat ibu bapak. Larilah kepada Tuhan dalam doamu, dalam keberserahanmu. Minta agar kuasa Tuhan tercurah dan hadir dalam kehidupan. Percaya, mujizat itu ada karena Dia ada menyertaimu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena Ia ada bagi ibu bapak saudara. Dan oleh karena itu berserahlah kepadanya, percayakan seluruh kehidupanmu kepadanya, maka kasih dan kuasanya itu akan selalu ada, menopang Anda dalam kehidupan yang berjalan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar
untuk berserah pada Tuhan. Ingat satu hal, setialah melakukan kebenarannya. Ketika kita berserah pada Tuhan, ingat, percaya kalau apapun yang kita hadapi kita selesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara duniawi, maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan ibu bapak saudara. Lakukanlah hidupmu di dalam kebenarannya. Tetaplah terapkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ibu bapak saudara. Karena Tuhan ada bagi Anda. Sebagaimana Tuhan nyatakan kepada orang-orang di Samaria. Tidak tunggu besok, tidak tunggu minggu depan, bulan depan, besok. Dan itu terjadi. Harga-harga yang tadinya tidak terjangkau berubah menjadi sesuatu yang mudah didapatkan oleh rakyat. Dan mereka boleh sejahtera kembali seperti sedia kala. Percayalah, mujizat Tuhan ada. Karena Allah itu ada dalam hidup saya, hidup ibu bapak saudara. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bersama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi kami haturkan padamu, karena kasih dan cinta Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini dalam satu persekutuan yang indah, kami boleh diingatkan oleh-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami. Dan inilah yang ingin kami serahkan di saat ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam kehidupan mereka, karena beratnya pergumulan hidup yang mereka harus jalani. Bagi mereka yang sakit, jamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan.
Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam hidup mereka karena bencana alam yang terjadi di daerah mereka, di berbagai wilayah di negara kami. Tuhan hadir bagi mereka. Mereka yang terkena dampak banjir bandang di NTT, terkena berbagai kondisi alam di berbagai tempat di negara kami. Tuhan hadirlah bagi mereka, sehingga mereka pun tetap merasakan kasih kuasa Tuhan yang menguatkan diri mereka di tengah-tengah pergumulan berat yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati, menyertai mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Bagi mereka pribadi, rumah tangga juga yang bergumul dalam hidup mereka, dalam ekonomi yang berat, mungkin ada yang terpaksa kehilangan mata pencaharian, pekerjaan, ataupun juga penghasilan yang jauh menurun dari biasanya, sehingga ekonomi rumah tangga pribadi menjadi sangat berat. Kami percaya Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bagi rumah tangga pribadi yang rindu kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga berkati, sehingga pergumulan-pergumulan ini boleh tetap menjadi satu hal yang Tuhan perhatikan bagi mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan juga hadir dalam hidup mereka, supaya mereka pun tetap memperoleh semangat hidup di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur Tuhan karena kehidupan yang penuh sukacita yang mereka boleh alami dalam hidup mereka, karena pertambahan usia rumah tangga, atau apa saja yang boleh menjadi satu sukacita hidup mereka. Biarlah itu menjadi satu syukur yang diserahkan kepada Tuhan dalam hidup saudara-saudara kami, dan itu boleh menjadi satu kemuliaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan umat-Mu. Engkau tetap ada bagi mereka. Engkau tetap menopang dan memelihara saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, berkatilah Tuhan. Begitu banyak tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan masyarakat yang harus mereka kerjakan dan seringkali mendapat tantangan. Tetapi kami percaya Tuhan ada bersama pemerintah, sehingga mereka dapat menangani semuanya dengan baik, menyelesaikan semua tanggung jawab pelayanan masyarakat dengan baik, dan keberhasilan di dalam Tuhan sajalah yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan Bapa Sorgawi, kami serahkan akan seluruh aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus GPB Jemaat Sawangan, agar tugas pelayanan, persekutuan dan kesaksian boleh terus berjalan dalam kasih dan berkat Tuhan adanya. Engkau yang berkati Bapa, agar apa yang kami kerjakan di tengah pelayanan jemaat Tuhan ini, semuanya boleh berjalan dengan baik, karena Engkau menyertai, memberkati seluruh kehidupan persekutuan kami. Berkatilah agar pertumbuhan pelayanan di tiap sektor Bajem Ciseeng terus berjalan dengan baik, karena Tuhan menyertai, memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Warta Jemaat untuk pekan ini tanggal 25 April 2021, pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 2 Mei 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WAG Grup Sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Berikutnya berita pertukaran pelayanan Mupel Jabar 2. Minggu tanggal 25 April 2021, Pendeta Rens Ernst Daada STH melayani di GPIB Gideon Depok pukul 07.00, sedangkan Gereja Sawangan mendapat pelayanan dari Pendeta Dr. Yesi Hutapea, KMJ GPIB Bukit Sentul Bogor. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Untuk berita bantuan korban bencana alam, sesuai surat Majelis Sinode GPIB, maka dalam ibadah Minggu tanggal 25 April 2021 diedarkan pundi khusus bantuan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pundi PPSDI Pelkas Perawatan pada tanggal tersebut dialihkan untuk bantuan korban bencana alam Nusa Tenggara Timur.
berita jemaat yang berulang tahun pekan ini, kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berita untuk kartu persembahan perpuluhan dan syukur dan lain-lain, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kartu persembahan persepuluhan, syukur dan lain-lain tahun 2021 dapat Bapak Ibu peroleh di Korsek, Wakorsek masing-masing sektor. Majelis Jemaat GPIB Sawangan dapat mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.